Delik aduan, terkait dengan industri skincare kan sudah ada jurisprudensinya. Beberapa sudah masuk di BAI, berita acara investigasi oleh kepolisian sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Kalau memang di Sulawesi Selatan berarti ke Kota Makassar contohnya gitu lah. Nah dari sana kan dilihat delik aduan itu sudah sampai sejauh mana, apakah sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka atau akan masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu berarti ke kejaksaan baru ke persidangan. Sepanjang itu memang betul tujuannya untuk mengedukasi dan memberikan pembelajaran bahwa be careful dengan skincare yang ada sekarang, ya itu harus dilakukan. Makanya tadi saya bilang tadi, siapapun yang melakukan investigasi, apakah doktif atau perorangan atau konsumen dan lain-lain yang merasa dirugikan dengan hasil skincare-nya, itu kan berarti korban. Namanya korban boleh melaporkan ke lembaga yang berwenang. Berarti lembaga yang berwenang kalau untuk kasus pemidanaan hanya polisi, bukan KPK, bukan jaksa, karena ini pidana umum. Pidana umum itu tupoksi dari kepolisian, baik di Polres, di Polda, ataupun di Bareskrim. Kemudian sudah ada yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Lanjut ke pembuktian di persidangan harusnya, gitu. Sehingga ada efek jera. Karena goal dari pemidanaan, goal dari ilmu hukum pidana adalah membuat efek jera. Sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya dan tidak ada lagi pelaku-pelaku berikutnya. Karena itu contohnya sebagai jurisprudensi, dan tidak cukup kalau menurut saya terkait dengan hal-hal yang sifatnya pemidanaan. Bagaimana dengan hasil kekayaannya yang diperoleh dari tindak pidana tersebut? Apakah tidak dijungtokan juga misalnya dengan tindak pidana pencucian uang agar bisa disita gitu lah. Sehingga konsep pidananya dua, pertama pemenjaraan, kedua pemiskinan, supaya efek jerahnya betul-betul efek jerah yang 100%, sehingga orang tidak mau lagi masuk sebagai pelaku dan merugikan banyak korban, karena sudah ada contohnya. Itulah fungsi dari ilmu hukum pidana, efek jerah dan pemiskinan. Silakan penyidik progresif menambahkan pasal-pasal, tidak hanya pasal 372 penipuan, kemudian pasal di Undang-Undang Kesehatan, tapi masuk juga semestinya di pasal tindak pidana pencucian uang, baik pasal 2 ataupun pasal 3, sehingga ada ancaman hukumannya, termasuk kalau memang ada penerima pasif, masuk di pasal 5, sehingga bisa disita juga penerima pasifnya. Nah itulah efek jera yang bagus kalau menurut saya, pemenjaraan plus pemiskinan. Tapi diduga salah satu dari 3 tersangka ini kan diduga si MH ini sedang hamil, bahkan dipindahkan ke rumah sakit RSIA yang ada di daerah tersebut. Nah itu secara hukum tuh seperti apa sih soal kasus ini tuh, Bang Firman? Sepanjang masih dalam proses penyidikan, belum persidangan, itu boleh minta ditunda. Tapi kalau sudah masuk persidangan, nggak bisa duduk pun, kasurnya dibawa ke persidangan. Jadi tanpa ampun lagi kalau sudah sampai persidangan. Tapi kalau masih proses penyidikan di kepolisian atau oke lah tahap 2 di kejaksaan, masih ada izin, boleh. Izin tidak menghadiri klarifikasi misalnya, izin tidak menghadiri berita acara investigasi, boleh. Tapi kalau di persidangan, tetap harus masuk persidangan, meskipun nggak bisa duduk pun. Duduk oke lah pakai kursi roda, tapi kalau nggak bisa duduk pun, kasurnya pun dibawa. Jadi hukum kita bagus, KUHP kita bagus, KUHP kita acara pidana juga bagus. Jadi tidak ada alasan bagi terdakwa, kalau sudah masuk persidangan dan terdakwa, tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak menghadiri persidangan di pengadilan negeri.
itu. Tapi kan oknum juga banyak yang melakukan cara curang ya di luar sana yang belum ketahuan nih Bang. Seperti mafia skincare yang memang di luar sana kan banyak sekali mungkin yang belum ketahuan. Itu seperti apa sih mungkin mengatasinya agar baru 3 nih? Nah, saatnya para tersangka menjadi whistleblower, menjadi supaya ancaman hukumannya berkurang. Sebagai predicate crime itu mengatakan bahwa bukan saya saja loh, beberapa kasus sejenis dia nyanyi di proses penyidikan tersebut supaya mendapatkan remisi yang banyak, meskipun dihukum remisinya lebih banyak. Contohnya adalah M. Nasaruddin, Bendum Demokrat. Bagaimana extraordinary crime kasus korupsi M. Nasaruddin hukumannya banyak remisi karena banyak menceritakan, bukan hanya kami saja terkait tindak pidana tersebut. Ada Mas Anas Urbaningrum, ada Angelina Sonda, ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan lain-lain.